tahun pandemi ini dari 2020 sampai 2022 ini, mudah-mudahan nanti kita bisa mulai menunjukkan kembali. Beberapa program kerja yang sudah kita laksanakan, yang berhasil kita laksanakan adalah kita mulai bekerja sama dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dengan Peradi dalam hal ini. Alhamdulillah kemarin kita sudah bekerja sama dengan Peradi, di mana memang perlindungan hukum ini bukan semata-mata perlindungan hukum untuk eksternal, tapi juga internal kita. Bagaimana kita secara hukum memiliki advokasi, memiliki nilai tawar terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Karena memang tidak bisa dipungkiri penempatan ini banyak permasalahan yang timbul, gitu ya. Dan kita berharap dengan kita menggandeng Peradi, kita melek hukum. Sebenarnya kita melek hukum, kita tidak salah langkah, kita tidak salah arah. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz, di mana anggota Polri itu secara tegas sudah menyandatangani fakta integritas. Ini yang perlu kita ulangi lagi. Fakta integritas kita harusnya menjadi suatu komitmen, sebagai komitmen anggota Polri untuk sesuai tupoksinya. Lembaga pelatihan kerja itu ranahnya adalah di pelatihan, bukan di penempatan. Makanya anggota Polri dimohon untuk tidak menarik biaya selain biaya pelatihan kerja. Dan itu sudah menjadi semangat kita, sehingga harapannya ke depan kita bisa berfokus untuk meningkatkan kualitas, seperti yang saya sampaikan tadi, kualitas lembaga maupun kualitas instruktur, sehingga kita menghasilkan calon-calon pekerja migran kita yang lebih berkualitas dan bisa kembali menduduki peringkat pertama yang saat ini Indonesia berada di peringkat 4, penempatan turun dari peringkat 2 beberapa tahun yang lalu. Ini PR besar kita. Ini suatu yang harus kita jadikan semangat untuk bagaimana kita perjuangkan kualitas ekonomi kita naik, sehingga minat perusahaan Korea semakin meningkat, dan kita juga mencegah untuk terjadinya overstay. Ini peran Polri, bagaimana pembinaan anak-anak didiknya, termasuk kenapa kita hadirkan mitra kami dari SPPI, dari LKNP, maupun dari Trisakti, di mana penyelenggaraan pelatihan kompetensi dan pelatihan PST itu ditangani oleh lembaga-lembaga tersebut. Karena kami ingin berbagi, kami berkolaborasi bahwa pelatihan bahasa memang kami yang akan menyelenggarakan, tapi pelatihan sertifikasi kompetensi atau skill untuk calon fisik atau sektor fisik itu kita serahkan kepada lembaga-lembaga yang memang berkompeten. Harapannya apa? Harapannya jangan sampai terjadi lagi angka ilegal yang besar dari sektor fisik. Karena kalau semakin besar sektor fisik, berarti sebenarnya satu illegal fishing itu akan mengurangi 2 jatah kuota kita. Jatah kuota Indonesia akan berkurang 2. Makanya ini bagaimana upayanya? Kita akan berusaha untuk melakukan monitoring. Makanya kita berharap nanti ke depan kerjasama ini bukan semata-mata kita bekerja sama untuk pelatihan saja, tapi juga pengawalan. Kita berharap nanti ke depan anak-anak yang nanti masuk ke sektor fishing akan kita miliki, akan kita data. Kita akan memiliki data di sana itu, kemudian akan kita tracer. Apakah anak-anak ini menjadi ilegal atau tidak? Kita akan tracer dari mana lembaganya, di mana pelatihannya. Karena dari situlah akan kita evaluasi bagaimana pelatihan yang sudah dilakukan itu sesuai dengan apa, tidak hanya output saja, tapi outcome yang dihasilkan. Sekali lagi, ini komitmen kami. Kami ingin kuota naik, dan kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya pemerintah kita harapkan kita dorong bagaimana pemerintah mengupayakan kuota ini bisa naik. Bergening pemerintah adalah di tingkat kementerian dan BPWNI. Tapi kami berupaya juga peningkatan kuota ini dengan memperbaiki diri kami, memperbaiki instruktur kami, memperbaiki anak-anak kami, anak-anak yang kita didik di Polri, supaya mereka bisa bekerja dengan baik,
supaya menjadi citra bangsa Indonesia yang baik. Dan tentunya ke depan kuota insya Allah akan naik. Oke, mungkin itu tidak perlu panjang lebar dari saya. Sekali lagi ini tema besar kita. Artificial breeding ini adalah bagian dari upaya sungguh-sungguh kita selaku pengurus sesuai dengan amanah Munas. Sekali lagi saya sering mengulang, amanah Munas adalah dua hal yang pokok, yaitu pertama mempercepat proses pembukaan penempatan, dan alhamdulillah kemarin kita sudah bisa laksanakan walaupun cukup berdarah-darah. Yang kedua, peningkatan kuota. Inilah momentumnya kita buka penempatan, dan kita sekali lagi kita akan berpihak kepada CPRI. Apapun masalah CPRI adalah masalah kami, karena mereka adalah anak-anak kami, baik itu yang kita didik sendiri maupun yang tidak. Makanya suara CPRI adalah apa yang suara kami itu adalah suara CPRI. Apa yang kita perjuangkan adalah perjuangan dari CPRI. Makanya itu tetap jadi komitmen kami. CPRI tidak usah khawatir. Bukan berarti kita akan kendor, tidak. Selama penempatan ini ada sesuatu yang memang harus diperbaiki, kita akan kritisi. Karena itu peran kami. Peran anak kita adalah bapak terhadap anak. Jadi apapun yang mereka atau anak-anak rasakan, itu yang harus kita rasakan juga. Kedua, karena penempatan sudah berjalan, fokus kita sekarang adalah peningkatan kuota. Dan inilah yang akan kita lakukan. Langkah di mana kita akan memperbaiki diri, kita akan masuk ke sunrise, masuk ke kecerahan yang baru gitu ya. Setelah kita masuk di masa kegelapan yang cukup dalam gitu. Saya yakin semua merasakan, tidak ada yang merasakan, tidak ada yang tidak terdampak dari kondisi COVID kemarin. Dan insya Allah mari sama-sama kita akan masuk di masa yang baru. Sebelum saya tutup, ya saya yang mengingatkan, kalau kita ingin berlari cepat, silakan jalan sendiri. Tapi kalau Anda ingin berlari jalan panjang dan kuat, mari kita bergandeng tangan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq.